Sebagai pusat perbelanjaan yang telah hadir dari puluhan tahun yang lalu, ternyata Blok M sempat mengalami penurunan pengunjung loh guys. Namun, sejak terintegrasi dengan stasiun MRT di Jakarta, Blok M kini viral kembali dan menjadi salah satu tempat nongkrong yang hits di Jakarta loh. Kehadiran stasiun MRT di Blok M yang telah beroperasi dari tahun 2019, sekarang seolah menghidupi kawasan Blok M kembali. Gak nyangka ya, Blok M yang seculture ini di Jakarta dulunya sempat mengalami penurunan jumlah pengunjung yang cukup drastis. Tapi jangan salah Kai, Apa tuh? sekarang warga-warga yang culture banget di Jakarta itu udah punya ritual khusus. Apa nih, Pak? Yang pertama, pasti foto booth. Ya, Yang kedua, ngantri makanan viral. oh ini bener-bener banyak dicari ya sih? Iya, sampai yang terakhir nongki di Taman Literasi. Nah, itu sekilas aja ya guys. Sebelum kita ulik lagi tentang sejarah Blok M, kenalin gue Kayla Dan gue Ata. akan menemani kalian flashback ke sejarah Blok M hingga seculture ini. Let's go! Let's go! Pada tahun 1948 sampai dengan 1949, Belanda melalui perencana kota Insinyur Susilo menyusun master plan untuk Kebayoran Baru sebagai kota satelit pertama Jakarta. Kawasan ini dibagi ke dalam Blok A sampai Blok S dengan fungsi masing-masing, perumahan, perdagangan, fasilitas pemerintahan, hingga rekreasi. Kawasan Blok M sempat redup di masa pandemi COVID-19. Pertokoan banyak yang tutup karena sepi pengunjung. Blok M kembali berjaya sejak akses ke kawasan Blok M semakin mudah, aman, dan nyaman. Dengan adanya MRT dan banyaknya rute perjalanan Transjakarta dan Mikrotrans. Nah guys, di Blok M ini juga terdapat toko-toko yang menawarkan barang-barang yang menarik nih. Seperti di belakang, terdapat toko buku yang menjual beraneka ragam buku seperti buku novel, buku sejarah, buku biografi, hingga ke buku-buku soal Olimpiade juga ada nih guys. Nah sekarang di sini terdapat toko-toko kaset dan vinil nih guys, yang menawarkan musik-musik dari zaman dahulu hingga ke zaman sekarang. Nih, ada pembelinya nih guys. Boleh tolong say hi ke kamera? Hai, Bapak. Nah, seperti itu kondisinya guys. Serta di Blok M ini juga terdapat foto booth dengan konsep yang vintage yang makin membuat kita merasa nostalgia ke zaman dahulu. Bangunan-bangunan lama di Blok M pun banyak yang dialihfungsikan menjadi tempat nongkrong menambah estetik kawasan ini. Anak muda kembali melirik kawasan ini karena banyak area yang menarik perhatian, seperti M Block Space, Taman Literasi Marta Tiahahu, hingga banyak kafe dan restoran. Tampilan kafe dan restoran di Blok M yang unik dengan menu variatif menambah kepopuleran kawasan Blok M di mata anak muda Jakarta. Oh iya, buat kalian yang suka shopping-shopping, ternyata Blok M juga menawarkan pusat perbelanjaan loh guys, dengan harga yang terjangkau dan pusat toko-toko lokal. Contohnya nih, ada toko thrifting di belakang gue. Dengan harga yang murah dan terjangkau, kalian tuh bisa dapat kualitas baju sebagus ini loh. Garis waktu pembangunan utama di Blok M. Terminal Blok M yang mulai dibangun pada tahun 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin sebagai terminal bus utama. Revitalisasi besar-besaran tahun 1992 dengan penambahan mal di bawah tanah yang kita kenal dengan Mall Blok M. Gelanggang Remaja Bulungan yang mulai dibangun tahun 1970 berfungsi sebagai pusat olahraga, seni, dan budaya remaja, membentuk citra Blok M sebagai kawasan anak muda. Pasar Raya Blok M atau Sarinah Jaya yang dibangun pada tahun 1974 merupakan tos serba milik pengusaha Abdul Latif. Telah berkembang menjadi pusat perbelanjaan besar dan terkenal. Aldiron Plaza yang dibangun pada tahun 1977 sampai 1978, mau populer pada tahun 1980-an, berdiri di atas tanah ex-militer. Namun telah dibongkar dan digantikan oleh Blok M Square pada tahun 2008. Melawai Plaza yang dibangun pada tahun 1982 sampai dengan 1983 sebagai mal menengah memperkuat Melawai sebagai pusat hiburan dan belanja.
Blok M Plaza yang dibangun pada tahun 1991, mall modern besar di dekat Jalan Iskandar Shah, secara populer dianggap Blok M, meski lokasinya bisa masuk Blok B. Blok M Square dibangun pada tahun 2008 sebagai pengganti Aldiran Plaza menjadi mall sekaligus pasar rakyat yang terhubung langsung dengan terminal. Kawasan ini dipenuhi dengan kafe, restoran, dan tempat makan yang unik juga instagramable. Kalau misalkan kalian lihat nih di sosial media kayak TikTok, Instagram, ada makanan-makanan viral di Jakarta, nah kemungkinan besar pasti ada di Blok M. Mobilitas dan lalu lintas. Stasiun MRT Blok M BCA sampai dengan stasiun MRT ASEAN melayani rata-rata lebih dari 15.000 penumpang per hari, serta terminal Blok M melayani lebih dari 20 trayek bus ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Infrastruktur dan pembangunan. Integrasi mode transportasi seperti MRT, bus, dan juga ojek online. Lalu, revitalisasi trotoar dan juga ruang publik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 2018. Kemudian, ada Project Blok M, yakni Green Corridor di sepanjang Jalan Melawai, mendorong komunitas dan juga kawasan ramah lingkungan. Kegiatan budaya dan sosial. Venue seperti ruang kreatif sering digunakan untuk kegiatan konser, pameran, workshop, kegiatan sosial, dan budaya yang menarik banyak generasi muda dan pelaku industri kreatif ke Blok M. Pusat UMKM dan retail modern seperti M Block Space, Blok M Square, dan Plaza Blok M. Pertumbuhan jumlah tenan F&B di Blok M meningkat sebanyak 300% pada tahun 2019. Dan omset rata-rata dari UMKM kuliner di Blok M itu bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta per bulan loh guys. Peningkatan akses dengan adanya MRT, Transjakarta, dan transportasi lainnya menjadikan Blok M semakin mudah dan nyaman untuk dijangkau. Alright guys, Segitu dulu vlog kita keliling Blok M hari ini. Mulai dari jalan-jalan di Blok M Square, nge-trip hingga ke Taman Literasi. bagi kita Blok M bukan sekedar pusat perbelanjaan, melainkan Blok M adalah tempat untuk menyatukan seni, bisnis, dan cerita di Jakarta. Gue Kayla, Dan gue Ata, pamit undur diri. see you people!